Minasan, konnichiwa. Hajimemashite, Intan to moshimasu. Oke, hari ini kita akan belajar sama saya, boleh panggil Intan Sensei. Kita belajar bab 3 masih menggunakan buku Minano Nihongo. Kalian sudah pada punya bukunya? Mudah-mudahan sudah pada punya ya. Kalaupun tidak punya buku yang paketnya, kalian bisa belajar juga pakai buku yang berupa bentuknya PDF ya. Ini wajib kalian punya ya untuk dipelajari karena hari ini semua materinya berasal dari buku Minano Nihongo. Hai, oke, sebelum kita mulai jangan lupa dulu dong follow, subscribe, dan juga komen, like, dan sebanyak-banyaknya ya untuk konten-konten belajar bahasa Jepang di YouTube channelnya Kenal Jepang. Karena sebelum ke Jepang kalian harus belajar bahasa Jepang dulu dong, karena tak kenal maka tak Jepang. Oke, kita lanjut langsung ke bab 3 ya. Kita belajar kosakata dulu nih seperti biasa. Kalau teman-teman sudah pernah menonton dari bab 1 ya dan bab 2, pasti kita selalu awali dengan belajar kosakata dulu. Hai, kosakata di bab 3 ini ada tentang kata tunjuk ya. Yaitu pertama ada koko yang artinya di sini soko. Di situ asoko, sana, doko, di mana, kochira. Nah, ini adalah bentuk sopan ya dari koko, soko, dan asoko. Bentuknya menjadi kochira, sochira, achira. Kemudian doko menjadi dochira. Ya, artinya tetap sama, hanya saja pengucapannya lebih sopan. Itu bedanya ya. Oke, next ada kata kyoshitsu. Kyoshitsu adalah ruang kelas. Ada shokudo, ruang makan. Jimusho, kantor. Kaigishitsu, ruang rapat. Uketsuke, meja informasi. Lobby, hea, ada ruangan atau kamar. Dan yang terakhir ada otearai atau toire ya. Itu adalah toilet. Next, ada kaidan, tangga. Elevator, lift, eskalator, jido hambaiki, mesin penjual otomatis, denwa, telepon, okuni, negara, kaisha, perusahaan, uchi, rumah. Kutsu, sepatu, necktie, dasi, wine, anggur, uriba, tempat penjualan, shika, bawah tanah atau basement, kai, ada lantai, nankai atau nangai, ya, lantai berapa, dan ada yen. Oke, slide terakhir untuk kosakata di bab 3 ini ada ikura, berapa, hyaku, ratusan, sen, ribuan, mang, puluh ribuan, sumimasen, maaf atau permisi, domo, terima kasih, irashaimase, selamat datang, dan terakhir ada o misete kudasai atau tolong perlihatkan. Oke, langsung saja kita sekarang masuk ke keterangan tata bahasa atau bumpo ya di dalam bahasa Jepang. Masih ada satu halaman lagi ternyata. Oke, terakhir ya untuk kosakatanya. Ja, baiklah kalau begitu. Ada o kudasai, ada Italia atau Italia, Swiss, ini nama-nama negara aja sih ya. Dari Swiss, France, Prancis, Jakarta, Jakarta, Bangkok, dan yang terakhir Berlin atau Berlin. Oke, sekarang kita langsung masuk ke keterangan tata bahasa. Di sini ada 6 pola kalimat atau 6 bumpo yang akan kita pelajari hari ini. Ya, seperti biasa ya, sepertinya kita akan bagi dua nih ya. Ada part 1 dan yang part 2. Kita akan belajar dulu bagaimana sih cara menyebutkan posisi atau letak suatu benda ataupun letak seseorang ya di dekat kita. Kemudian nanti juga kita akan belajar cara menggunakan angka ataupun harga ya di dalam bahasa Jepang. Dewa hajimemashou. Oke, kita mulai dengan pola kalimat yang pertama. Ya, minasan di sini bisa melihat ada koko, soko, asoko. Ya, lihat di gambar yang bisa teman-teman lihat di sini minasan ya ada gambar koko. Koko itu artinya di sini. Kemudian ada soko, artinya di situ. Jadi ini dekat dengan lawan bicara dan jauh dari pembicara ya, jauh dari pembicara ataupun dekat dengan lawan bicara ya, tapi masih dalam jarak yang cukup dekat ya. Kemudian ada asoko, kalau asoko artinya di sana. Nah, di sana itu jauh dari
kedua orang ya, ataupun dari pembicara dan juga lawan bicara. Hai, reibung nih hairimashou. Kita masuk ke contoh kalimatnya. Di sini ada koko ya, kemudian bisa pilih ya, bisa koko, bisa soko ataupun asoko. Pakai partikel wa dan diakhiri dengan des. Contohnya, koko wa daigaku desu. Ya, di sini adalah kampus. Koko wa daigaku desu. Yang menjadi subjeknya adalah letaknya atau lokasinya dulu ya. Lokasi, posisinya dulu nih, posisinya di mana? Koko wa daigaku desu. Ada contoh kalimat yang kedua, ini tempatnya ataupun nama tempatnya yang menjadi subjek. Daigaku wa koko desu. Artinya gimana ya, sama aja. Jadi kalau yang koko wa daigaku desu di sini adalah kampus. Sedangkan kalau kampus wa daigaku wa koko desu nih. Misalnya di kampus ada di sini. Gitu ya, itu hanya perbedaan subjeknya saja. Hai, kalau mau bertanya gimana? Nah, ada pertanyaan ya. Cara bertanya, menanyakan lokasi tempat di mana. Daigaku wa doko desu ka? Kampusnya di mana? Gitu ya. Daigaku wa doko desu ka? Nah, kira-kira jawabannya gimana nih? Kalian bisa jawab tadi dengan koko, soko, asoko. Daigaku wa koko desu. Seperti itu ya. Itu jawabannya. Oke. Masih di pola kalimat yang sama, kita lihat yang ya sebelah sini. Kita ganti sekarang tempatnya menjadi kyoshitsu atau ruang kelas. Soko wa kyoshitsu desu. Di situ adalah ruang kelas. Sekarang dibalik ya, ruang kelasnya yang menjadi subjeknya. Kyoshitsu wa soko desu. Ruang kelas ada di situ. Nah, kalimat tanyanya gimana? Sama seperti yang sebelumnya. Kyoshitsu wa doko desu ka? Kalian bisa menjawab kyoshitsu wa soko desu. Ya, hai. Oke, next. Kita latihan lagi. Kita ganti tempatnya lagi ya. Sekarang uketsuke. Uketsuke itu resepsionis ya, atau meja penerima tamu. Saya contohnya ya. Yang ini belum diganti, harusnya itu artinya ini ya, resepsionis. Asoko wa uketsuke desu. Di sana adalah uketsuke ataupun ruang resepsionis ya. Kemudian yang kedua bisa juga uketsuke wa asoko desu. Ruang resepsionis ada di sebelah sana. Kalimat tanyanya sama seperti sebelumnya ya. Uketsuke wa doko desu ka? Resepsionisnya ada di mana? Ya, gitu. Jadi pola kalimat ini biasanya dipakainya kapan sih? Kalau pola kalimat yang pertama nih ya, yang misalnya lokasinya ataupun posisinya terlebih dahulu yang menjadi subjek, ini seringnya digunakan ketika misalnya teman-teman mau menggait seseorang untuk berkeliling ruangan gitu ya. Jadi misalnya dibawa nih ke ruangan ini. Oh, di sini adalah ruang tamu. Nah, di sebelah sana ada dapur. Kalau di sana itu adalah ruang makan. Jadi bisa menggunakan pola kalimat ini ya. Contohnya tadi, koko wa daidokoro desu. Asoko wa otearai desu. Soko wa kyoshitsu desu. Misalnya seperti itu ya. Jadi ini untuk menggait sebuah ruangan bisa menggunakan pola kalimat yang menjadi subjeknya adalah posisinya terlebih dahulu baru nama tempatnya. Sedangkan kalau nama tempatnya yang menjadi subjek, ini biasanya ketika ada yang bertanya, maaf kalau toilet sebelah mana ya, gitu ya. Sumimasen, toire wa doko desu ka? Toire wa koko desu yo. Misalnya ya, toire wa asoko desu yo. Seperti itu. Itu yang subjeknya berbeda ya, nama tempatnya dulu, bukan posisinya. Oke, next, lanjut kita belajar masih menggunakan pola kalimat yang sama. Ya, teman-teman bisa mengganti ya lokasinya ataupun nama tempatnya dengan gambar-gambar, contoh-contoh gambar yang ada di sini. Oke, saya beri waktu untuk coba baca satu persatu ya. Saya contohin satu ya. Koko wa shokudo desu. Oke, coba ganti dengan gambar resepsionis ini. Oke, koko wa uketsuke desu. Oke, sekarang yang kedua, kita ganti dengan ruang rapat. Hai, koko wa kaigishitsu desu. Next ya, kita ganti dengan toilet ya. Ini gambarnya maaf ya, berbeda ya. Toilet, oke. Hai, koko wa otearai desu.
Terakhir ada gambar kamar. Silakan diganti. So, desu ne. Koko wa heya desu. Oke. Next nih, masih dengan gambar yang sama ya. Sekarang saya mau bertanya ya. Shokudo wa doko desu ka? Jawabannya adalah shokudo wa asoko desu. Ya, ini untuk pola kalimatnya sama, jawabannya juga sama, asoko ya, atau teman-teman bisa ganti dengan soko ataupun koko, dan nama tempatnya diganti dengan gambar-gambar yang ada di sini. Oke, kita mulai dengan gambar resepsionis. Oke, contohnya gimana? So, uketsuke wa doko desu ka? Jawabannya uketsuke wa koko desu. Oke, next. 教室はどこですか？教室はあそこです。はい。Next. トイレはどこですか？トイレはそこです。はい。Terakhir. 部屋はどこですか？部屋はここです。Oke, sekarang sudah bisa ya. Ada yang masih bingung? Ini masih basic sekali ya, jadi harusnya teman-teman tidak mengalami kebingungan ya untuk menjawab lokasi ataupun posisi. Nah, sekarang koko, soko, dan asoko kita ganti menjadi kochira, sochira, ataupun achira. Dan kalau bertanya menjadi dochira desu ka? Gitu ya. Contohnya masih menggunakan gambar yang sama ya seperti yang di awal tadi ya. Kochira wa daigaku desu. Nah, kata kochira ini bisa juga teman-teman pakai ketika mau memperkenalkan seseorang ya. Contohnya ini saya mau memperkenalkan saudara Tanaka. Nah, kochira wa Tanaka-san desu gitu ya. Karena kochira ini bentuknya sopan, jadi bisa juga digunakan untuk memperkenalkan seseorang ya pada waktu perkenalan staff baru misalnya ataupun teman baru gitu ya. Kemudian kata dochira desu ka? Misalnya ini ya, ada kata tanya di sini. Daigaku wa dochira desu ka? Kampusnya di mana? Ini pun bisa teman-teman gunakan kalau mau menanyakan asal daerah seseorang. Ya, contohnya misalnya machi wa dochira desu ka? Ya, atau umareta tokoro wa dochira desu ka? Atau mau menanyakan asal perusahaan. Kaisha wa dochira desu ka? Atau mau menanyakan asal negara. Okuni wa dochira desu ka? Gitu ya. Atau ada yang lebih sopan lagi nih, pakai dochira ya. Dochira sama desu ka? Ini dengan siapa ya misalnya seperti itu. Ini pun digunakan dalam bahasa-bahasa yang formal ataupun yang baku ya. Oke, next latihannya kita ganti dengan sochira ya. Sochira wa kyoshitsu desu. Kyoshitsu wa sochira desu. Kyoshitsu wa dochira desu ka? Minasan bisa jawab kyoshitsu wa sochira desu. Ini bisa digunakan kalau menjawab untuk tamu yang dihormati misalnya ya, seperti itu. Oke, berikutnya achira. Ini tempat yang jauh ya, di sana misalnya agak jauh nih nunjuknya gitu. Ada tamu misalkan datang ya, tamu hotel misalnya nih minasang sebagai resepsionis ataupun sebagai staf hotel ya, ada tamu yang bertanya, "Sumimasen, uketsuke wa dochira desu ka?" Uketsuke wa achira desu. Seperti itu ya. Oke, ini bisa minasang gunakan ya kalau lokasinya memang jauh, letaknya masih memang jauh, tapi masih bisa terlihat gitu ya. Jadi bukan menunjukkan arah, tapi kalau lokasinya masih terlihat, tempatnya masih terlihat, bisa menggunakan pola kalimat. Terus kalau nunjukin arah gimana sensei? Nanti kita akan pelajari, itu ada di bab selanjutnya. Ya, karena pola kalimatnya lebih mendetail. Seperti itu ya. Oke, ini minasang bisa screenshot mungkin ya untuk latihan ya. Coba ya diganti menjadi kochira wa shokudo desu. Kane, kochira wa uketsuke desu. Kochira wa kaigishitsu desu. Kochira wa otearai desu. Kochira wa heya desu. Oke, sama ya, yang ini pun begitu ya. Ini ada kata tanyanya. Shokudo wa dochira desu ka? Shokudo wa achira desu. Seperti yang tadi sudah saya contohkan ya. Uketsuke wa dochira desu ka? Uketsuke wa soko desu. Nah, teman-teman bisa screenshot mungkin ya, supaya bisa latihan sendiri dan
yang namanya bahasa itu harus diucapkan ya minasang ya. Sekarang nih sambil nonton gitu ya, tapi di rumah masing-masing ini harus sambil diucapkan supaya indera pembicaraan atau indera bicara kalian itu ya, mulut kalian ini merasakan gitu ya bagaimana sih cara pengucapan bahasa Jepang yang benar, sehingga nanti akan jauh lebih mudah ingat untuk pola kalimatnya seperti itu ya. Jadi sambil dicoba di rumah. Oke, sekarang kita akan belajar tentang angka ya. Nah, misalnya nih kalian mau jalan-jalan ke mall gitu ya, terus nggak tahu tempat penjualan baju untuk perempuan di mana ya, atau penjualan sepatu tuh di lantai berapa ya. Nah, ini menanyakan lantai ya, ataupun tingkatan ya, tingkatan gedung gitu ya, dari lantai 1 sampai dengan lantai yang 100 mungkin ya. Nah, ini kita belajar dulu cara mengucapkan angkanya. Sudah bisa angka di dalam bahasa Jepang? Kalau belum bisa, oke. Kita belajar dulu ya. Dari angka 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, 10 ya. Sekali lagi ya. 1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, dan 10 ya. Nah, kalau di dalam lantai ataupun di dalam satuan lantai, tadi angka yang 1, ichi, ni, sang, dan seterusnya itu ditambahkan dengan kata kai ataupun gai di belakangnya. Oke, kita baca ya sama-sama ya. Kalau lantai 1 itu ikai, lantai 2 nikai, lantai 3 berbeda ya, sanggai, lantai 4 yongkai, lantai 5 gokai, lantai 6 rokkai, lantai 7 nanakai, lantai 8 hakkai, lantai 9 kyukai, dan lantai 10 jukai. Gitu, ya. Ini yang diberi tanda kuning, ini pengecualian ya, cara bacanya. Jadi harus dihafalkan. Oke, sekali lagi ya. Ikai, nikai, sanggai, yongkai, gokai, rokkai, nanakai, hakkai, kyukai, jukai. Bisa? Oke, sekarang kalau mau bertanya gimana? Contoh ya, misalnya, Supa wa nangai desu ka? Nangai, ya. Jadi kata tanyanya itu nangai. Contohnya supermarket ada di lantai 1 ya. Supa wa ikai desu. Sekali lagi ya. Supa wa nangai desu ka? Supa wa ikai desu. Oke? Next, kita latihan dulu ya. Coba nih. Otearai wa sanggai desu. Toilet atau kamar mandi ada di lantai 3. Oke? Jidohan daiki. Nih, ada mesin penjual otomatis ada di lantai 2. Contoh ya. Jidohan daiki wa nikai desu. Sekarang ada sepatu ya, sepatu di lantai 8. Contoh ya. Kutsu wa hakkai desu. Bisa? Hai. Oke, ini ada latihannya lagi nih ya, latihannya. Ada nomor lantai dan juga tempat penjualan barang-barang ya, ini contohnya mall ya misalnya ya. Saya mau bertanya nih, contohnya pertanyaannya ya, shokudo wa doko desu ka? Atau bisa juga shokudo wa dochira desu ka? Nah, jawabannya shokudo wa nanakai desu. Lihat di gambar sini ya, shokudo ada di lantai berapa gitu ya. Kita lihat ke sebelah kanan nih gambarnya ya. Coba saya mau bertanya, uketsuke wa nangai desu ka? Hai, betul ya. Uketsuke ada di lantai 1 ya. Uketsuke wa ikai desu. Ikai desu ka? Bisa? Oke, next ya. Payung. Payung itu kasa ya. Kasa wa doko desu ka? Hai, kasa wa kyukai desu. Payung nih ya ada di lantai 9. Oke, dasi sekarang ya. Dasi apa bahasa Jepangnya? Necktie desu. Oke. Necktie wa nangai desu ka? Hai, necktie wa 10 kai desu.
Jadi teman-teman bisa tanyanya ya pakai dochira atau doko desu ka, atau bisa juga jawab pakai nangai desu ka. Nah, seperti itu ya. Harus sering-sering latihan ya, karena ini angka ini memang hafalan sih ya. Ini kalian sekali lagi bisa screenshot untuk coba latihan sendiri di rumah. Diulang lagi atau pause dulu nih videonya ya, sambil coba ucapin satu persatu sesuai dengan gambarnya masing-masing ya. Oke, sebelum kita akhiri sesi di part 1 ini, terakhir ya, untuk menanyakan negara nih, seperti yang tadi saya sudah sampaikan ya. Contoh nih ya, Ida no okuni wa dochira desu ka? Ida ini dari Indonesia gambarnya. Nah, Ida Sang ya maksudnya ya. Ida Sang no okuni wa dochira desu ka? Ida dari negara mana? Hai. Okuni wa Indonesia desu ya, atau kuni wa Indonesia desu. Seperti itu ya. Atau menanyakan kaisha atau perusahaan. Kaisha wa dochira desu ka? Hai. Kaisha wa ABC kaisha desu. Misalnya ya. Atau menanyakan kampus atau universitas juga bisa ya. Daigaku wa dochira desu ka? Daigaku wa UPI desu. Misalnya. Gimana? Sudah bisa sampai sejauh ini? Kalau ada pertanyaan dan masih ada yang belum paham tentang apa yang sudah saya jelaskan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe channel Hima Jepang ya, supaya teman-teman bisa belajar bahasa Jepang secara otodidak dan bisa kenal Jepang lebih jauh lagi ya, karena tak kenal maka tak Jepang.